Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya mendampingi beberapa jamaah umroh lewat perjalanan hikmah yang Masya Allah dimudahkan oleh Allah dalam melaksanakan ibadah umrohnya. Dan mudah-mudahan ayah bunda sekalian juga bisa bergabung di program perjalanan hikmah. Perjalanan hikmah adalah sebuah program perjalanan umroh yang diselenggarakan oleh komunitas PPA atau Pola Pertolongan Allah, di mana perjalanan ini disetting bukan hanya perjalanan fisik saja, ya bukan sekedar hanya sampai di Madinah, bukan hanya sampai di Mekah saja, tapi juga menjadikan ini semua sebagai perjalanan hati kita untuk menemui Sang Maha Cinta. Maka kami menyebutnya perjalanan cinta seorang hamba untuk menemui Sang Maha Cinta. Masya Allah ya. Akan beda rasanya teman-teman, karena banyak hamba-hamba Allah yang datang ke rumah Allah tapi tidak bertemu dengan Allahnya. Hatinya terasa kering, hampa, doanya tidak nikmat. Ada yang salah teman-teman. Maka perjalanan hikmah mengkonsep dan men-setting perjalanan sedemikian rupa agar ini bisa sepenuh rasa, ya, menemukan kenikmatan yang hakiki dalam perjalanan umroh. Mulai dari keberangkatan, ya kita adakan pertemuan, kajian dulu sebelum berangkat. Untuk apa? Untuk menemukan why. Kenapa kita harus ke Baitullah. Sehingga para jamaah ya bisa menemukan alasan apa yang membuat mereka harus pergi ke Baitullah. Meluruskan kembali niat-niat mereka. Bahwa sejatinya ketika kita datang ketemu Allah, bukan hanya untuk dikabulkan doanya saja, tapi yang paling penting adalah kita menghamba kepada Allah dan kita memohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan perjalanan ini menjadi sarana pengampunan dosa dan pemberat amal solehnya ketika diniatkan karena Allah saja. Ya, jadi teman-teman, kita awali dengan pertemuan di sebuah hotel. Kita ada kajian khusus yang biasanya didampingi oleh trainer-trainer PPA. Kemudian setelah itu kita lanjut perjalanan ke bandara. Di bandara pun Masya Allah ya, jamaah ditemani dengan kajian-kajian lewat WhatsApp, lewat offline. Agar apa? Agar hatinya terus terhubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di Madinah, kita juga melakukan ziarah ke beberapa kota suci. Di kota Madinah, kita juga melakukan ziarah ya keliling kota Madinah, city tour. Dan di setiap kesempatan, lagi-lagi ini bedanya perjalanan hikmah mungkin dengan perjalanan yang lain. Kami melakukan kajian-kajian yang memang ini menjadi nilai lebih dari perjalanan hikmah. Kita menggali hikmah di setiap lokasi yang didatangi oleh jamaah. Ketika di kebun kurma, kita mengkaji hikmah dari kebun kurma itu sendiri, ya. Pohon kurma yang awalnya biji, kemudian ditanam, tumbuh menjadi tumbuhan yang besar, dan akhirnya berbuah. Buahnya bisa dinikmati oleh orang lain. Itulah kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Ketika kebaikan itu dilakukan, maka itu seperti sedang menanam benih, di mana benih itu akan tumbuh, dan dari pohon itu tumbuh cabang-cabang yang akhirnya menumbuh buah, ya, tumbuh buah yang akhirnya bisa dinikmati oleh banyak orang. Jadi kajian-kajian seperti ini akan didapatkan oleh para jamaah. Ya, di perang Uhud kita belajar lagi nanti, ya Masya Allah, perjuangan para syuhada, memperjuangkan Islam. Banyak pelajaran-pelajaran penting yang seringkali terlewatkan oleh banyak jamaah ketika datang ke tempat yang dirindukan oleh semua umat muslim, yaitu kota Madinah dan kota Mekah. Kemudian ya ketika di Madinah semuanya selesai, proses ibadah di Madinah selesai, kita lanjut perjalanan menuju kota Mekah. Masya Allah, di kota Mekah pun ya kita terus menyirami jamaah-jamaah dengan siraman-siraman rohani agar hatinya tetap hidup, memaknai apa-apa yang sedang mereka lakukan. Setiap rukun-rukun umroh kita berikan pendalaman, kita berikan hikmah-hikmah agar apa? Agar umroh ini berdampak bukan hanya saat proses umroh saja, tapi hingga ke Indonesia nanti mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Makna ihram, makna tawaf, ya, makna sa'i, makna tahallul, semuanya kita maknai agar pulang dari kota suci, pulang dari tanah suci ini jamaah mendapatkan pelajaran penting tentang kehidupan, tentang penghambaan. Dan layanan-layanan yang diberikan oleh perjalanan hikmah insya Allah layanan terbaik, ya, mulai dari makanan, mulai dari snack di perjalanan. Insya Allah teman-teman, kita berikan yang terbaik di perjalanan hikmah. Harapannya
perjalanan hikmah menjadi salah satu ya sarana atau kendaraan banyak orang untuk bisa menemui Sang Maha Cinta di tempat terbaik, di kota suci, ya kota Madinah dan kota Mekah. Ya, mudah-mudahan banyak orang yang semakin jatuh cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat perjalanan hikmah. Maka jamaah sekalian, ayo kita berangkat bareng lewat program perjalanan hikmah. Ditunggu ya di program berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.